Aku diceraikan suamiku karena dikira mandul. Setelah 3 minggu kemudian aku hamil anak kembar. Dia pun menyesal setelah tahu kebenarannya. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamar. Dina, seorang wanita berusia akhir 20-an, tengah sibuk merapikan meja makan. Aroma teh melati yang hangat dan roti panggang memenuhi udara, menciptakan suasana rumah yang tenang dan damai. Dari balik pintu kamar, Arman muncul dengan rambut sedikit berantakan. Wajahnya tampak tenang, seperti pria yang puas dengan kehidupannya. "Selamat pagi, sayang," ucap Arman sambil mengecup kening Dina. "Selamat pagi," balas Dina dengan senyuman hangat. "Sarapan sudah siap." Mereka duduk berdua di meja makan, menikmati momen kebersamaan yang sederhana tapi berharga. Obrolan ringan mengisi pagi mereka, membahas pekerjaan Arman dan rencana Dina untuk mengunjungi sahabatnya nanti siang. "Dina, Arman memulai setelah menyeruput teh, aku bersyukur setiap hari bisa melihatmu. Hidupku terasa sempurna." Dina tersenyum kecil, tapi ada kilasan kesedihan di matanya yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamu baik sekali, Mas." "Tapi, apakah sempurna itu cukup?" tanyanya pelan. Arman menatapnya dengan penuh perhatian. "Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa ada yang salah?" Dina menghela napas panjang, matanya menerawang. "Aku cuma kadang merasa bersalah. Sudah 2 tahun kita menikah, tapi aku belum bisa memberikan anak untukmu. Mungkin aku kurang sempurna sebagai istri." Arman meletakkan cangkir tehnya, lalu menggenggam tangan Dina dengan erat. "Dengar, Dina. Aku tidak pernah menyesali apapun. Memang benar, aku ingin punya anak, tapi aku lebih ingin kita bahagia. Kalau Tuhan belum memberikannya sekarang, aku yakin itu bukan salahmu. Kita harus tetap bersabar." Kata-kata Arman menenangkan hati Dina, meskipun ia tahu, dalam hati kecilnya, ia tetap merasa tekanan itu. Hari itu, Dina dan Arman berkunjung ke rumah mertua mereka. Seperti biasa, suasana di meja makan keluarga besar selalu riuh dengan canda tawa. Namun, ada satu pertanyaan yang terus saja menghantui Dina setiap kali berkumpul. "Dina, kapan nih kami bisa gendong cucu?" tanya Bu Siti, ibu Arman, dengan nada setengah bercanda. Dina hanya tersenyum kaku sambil melirik Arman. Ia berharap suaminya membantu menjawab. "Iya, Din, tambah salah satu tante, sekalian sudah 2 tahun menikah. Jangan kelamaan nanti, loh. Apalagi Arman anak laki-laki satu-satunya." Dina menunduk, merasa dadanya sesak. Ia tak tahu harus berkata apa. Sementara itu, Arman, yang melihat istrinya dalam keadaan tertekan, langsung menengahi. "Bu, Tante," ucap Arman tegas, soal anak itu rezeki dari Tuhan. Saya dan Dina masih menunggu waktu yang tepat. Mohon doanya saja, ya?" "Ya, kami ngerti, Men," kata Bu Siti dengan nada kurang puas. "Tapi tetap saja, kalian harus usaha lebih keras. Jangan terlalu santai." Malam harinya, saat mereka sudah pulang ke rumah, Dina duduk di tepi tempat tidur dengan mata sembab. Ia berusaha menahan tangis, tapi tidak berhasil. "Dina," panggil Arman, duduk di sebelahnya. "Jangan seperti ini, sayang." "Aku nggak bisa, Mas," ujar Dina sambil terisak. "Aku capek dengan semua pertanyaan itu. Mereka nggak tahu bagaimana aku merasa bersalah setiap hari. Aku takut kamu juga kecewa."
Arman merangkul Dina erat, menenangkannya seperti biasanya. Dengar, aku nggak pernah kecewa. Aku mencintaimu, Dina. Aku menikah denganmu bukan hanya karena aku ingin anak, tapi karena aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Tekanan mereka nggak perlu kita pikirkan. Tapi, Mas. Nggak ada tapi, potong Arman dengan lembut. Kita akan melewati ini bersama. Percayalah, semuanya akan indah pada waktunya. Dina memejamkan mata, membiarkan pelukan Arman memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Meski air matanya masih mengalir, dalam hati kecilnya ia merasa sedikit lebih tenang. Langit sore mulai merona saat Arman membereskan meja kerjanya di kantor. Ia merasa lelah, tapi ada senyum tipis di wajahnya, membayangkan pulang ke rumah dan bertemu Dina. Namun, sebelum ia sempat keluar dari ruangan, suara lembut memanggilnya. Mas Arman, suara itu datang dari Sari, rekan kerjanya. Arman menoleh, melihat Sari berdiri di pintu ruangannya sambil membawa tumpukan berkas. Wanita itu tersenyum manis, membuat siapapun merasa diterima. Ada apa, Sari? Tanya Arman sopan. Ini laporan yang tadi diminta manajer. Aku kebetulan selesai duluan, jadi aku bawakan untuk Mas, jawabnya sambil mendekat. Oh, terima kasih. Kamu memang selalu sigap, ujar Arman dengan nada biasa, tanpa menyadari sorot mata berbeda yang Sari tunjukkan. Ah, Mas terlalu memuji, sahut Sari sambil tersenyum. Masih banyak yang harus aku pelajari dari Mas Arman. Kalau nggak ada Mas, aku pasti sering kebingungan. Arman hanya mengangguk, lalu menaruh berkas itu di mejanya. Ya sudah, terima kasih, Sari. Hari sudah sore, kamu nggak pulang? Sari melirik jam di pergelangan tangannya, pura-pura terlihat terkejut. Wah, ternyata sudah jam segini. Aku nggak sadar. Mas Arman pulang sekarang? Iya, Dina pasti sudah menunggu di rumah, jawab Arman dengan senyum kecil. Mendengar nama Dina, senyuman Sari sedikit memudar. Namun, ia dengan cepat menyembunyikan kekecewaannya. Dina istri yang beruntung, kata Sari sambil memandang Arman dengan pandangan penuh arti. Mas Arman itu suami yang perhatian. Arman terkekeh. Kamu bercanda. Dina juga istri yang luar biasa. Sari hanya mengangguk kecil, tapi di dalam hatinya ada rasa iri yang perlahan tumbuh menjadi obsesi. Di balik senyumnya yang manis, Sari menyimpan niat tersembunyi. Ia tahu dari percakapan ringan di kantor bahwa Dina belum juga hamil setelah 2 tahun menikah. Itu menjadi celah bagi Sari untuk menyusun rencana jahatnya. Aku hanya perlu sedikit usaha, gumam Sari di depan cermin, sambil merapikan rambutnya yang panjang dan tergerai. Mas Arman akan menyadari kalau aku lebih baik daripada Dina. Hari-hari berikutnya, Sari semakin sering mencari alasan untuk mendekati Arman. Ia menawarkan bantuan, mengerjakan tugas bersama, bahkan sesekali membawakan kopi ke meja Arman. Mas, aku bawakan kopi favoritmu, ucap Sari suatu siang. Wah, makasih, Sari. Tapi nggak perlu repot-repot seperti ini, balas Arman, meski tetap menerima kopi itu. Ah, nggak apa-apa. Aku cuma ingin membantu, jawab Sari sambil tersenyum. Lambat laun, perhatian kecil itu mulai terasa nyaman bagi Arman, terutama di tengah tekanan dari rumah. Ia tidak menyadari bahwa Sari memanfaatkan situasi untuk membuatnya merasa Dina kurang perhatian. Di rumah, Dina masih berjuang melawan perasaan bersalah dan tekanan dari keluarga mertua. Setiap kali ada pertemuan keluarga, pertanyaan tentang anak selalu muncul,
membuat Dina semakin terpuruk. Suatu malam, setelah makan malam yang hening, Dina memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, kamu masih sabar, kan, menunggu?" tanyanya sambil menunduk. Arman menghela napas panjang, menatap wajah Dina yang penuh kecemasan. "Tentu saja, Dina. Aku selalu sabar. Tapi aku tahu kamu juga pasti lelah dengan semua ini. Aku takut kehilanganmu," bisik Dina, matanya mulai berkaca-kaca. Arman meraih tangan Dina, mencoba menenangkannya. "Dina, dengar. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku nggak akan pergi kemana-mana." Namun, dalam hati, Arman mulai merasakan ketegangan yang tak ia pahami. Tekanan dari keluarga dan perhatian Sari yang terus-menerus muncul di pikirannya. Sementara itu, Sari semakin berani dalam rencananya. Ia mulai mencari tahu tentang kebiasaan Dina dan diam-diam mengamati botol vitamin yang selalu dibawa Dina ke kantor saat bertemu Arman. "Sempurna," gumam Sari sambil tersenyum licik. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Pagi itu, Arman sedang sibuk di meja kerjanya ketika Sari datang dengan senyumnya yang selalu hangat. Wanita itu membawa secangkir kopi dan meletakkannya di atas meja Arman. "Mas Arman, ini kopi favoritmu. Aku tahu kamu pasti butuh ini biar semangat," ucap Sari lembut. Arman mendongak, tersenyum kecil. "Wah, makasih, Sari. Kamu selalu perhatian." "Ah, ini bukan apa-apa," balas Sari sambil duduk di kursi di depan Arman. "Aku hanya ingin bantu Mas sedikit lebih santai. Aku tahu pekerjaan ini pasti bikin stres." Perhatian kecil Sari, meski tampak sederhana, mulai membuat Arman merasa nyaman. Dalam hati, ia berpikir bahwa Sari adalah rekan kerja yang luar biasa. Sari tahu itu, dan ia memanfaatkan celah ini dengan baik. "Mas, ngomong-ngomong," kata Sari tiba-tiba, aku dengar beberapa rekan kerja bilang kalau kamu dan istri belum punya anak, ya? Kalau boleh tahu, ada masalah apa?" Arman terdiam sesaat. "Ya, benar. Kami masih menunggu waktu yang tepat. Dina sudah mencoba berbagai cara, tapi mungkin memang belum rezeki kami." Sari berpura-pura menunjukkan ekspresi prihatin. "Oh, aku ikut sedih dengar itu. Pasti Dina merasa sangat tertekan, ya?" Arman mengangguk. "Iya, dia sering merasa bersalah. Aku selalu berusaha mendukungnya, tapi..." Sari menangkap keraguan kecil dalam nada suara Arman. Itu adalah celah yang ia butuhkan untuk melancarkan rencananya. "Mas Arman, kalau ada yang bisa aku bantu, aku selalu siap. Aku ingin Mas bahagia," ujar Sari dengan nada lembut namun penuh maksud tersembunyi. Hari berikutnya, Sari memperhatikan Dina dari kejauhan. Ia melihat Dina sedang berbicara dengan Arman di depan kantor. Di tangan Dina, ada botol kecil berisi vitamin yang selalu ia bawa kemana-mana. Sari tersenyum licik. Ia sudah mengetahui bahwa vitamin itu adalah bagian dari usaha Dina untuk meningkatkan kesuburannya. Sebuah ide jahat mulai muncul di benaknya. Kalau dia terus minum vitamin itu, Mas Arman akan tetap di sisinya, gumam Sari pada dirinya sendiri. "Aku harus menghentikan ini." Malamnya, saat Arman sedang lembur, Sari menyelinap ke meja kerjanya. Ia tahu Arman sering membawa botol vitamin Dina ke kantor. Ia menemukan botol itu tergeletak di laci meja. "Seperti yang kuduga," bisiknya sambil membuka tutup botol. Dengan cekatan, Sari mengganti isi botol vitamin itu dengan pil KB yang sudah ia siapkan. Ia memastikan semuanya terlihat sama seperti sebelumnya,
agar Dina tidak curiga. "Maaf, Dina," ucap Sari dengan senyum puas. "Ini hanya sementara. Aku yakin Mas Arman akan lebih bahagia denganku." Pagi itu, Dina berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Arman menghampirinya dengan botol vitamin di tangan. "Ini, sayang. Jangan lupa minum vitaminnya," kata Arman sambil menyerahkan botol itu. Dina tersenyum dan mengambil botol itu tanpa ragu. "Terima kasih, Mas. Kamu selalu perhatian." Arman hanya mengangguk, lalu duduk di meja makan sambil membuka koran. Dina tidak pernah memeriksa botol vitaminnya, karena ia percaya pada suaminya sepenuhnya. Setiap pagi, Dina dengan patuh meminum vitamin itu, berharap keajaiban segera datang. Namun, ia tidak tahu bahwa yang ia minum sebenarnya adalah pil KB yang telah disiapkan Sari. Hari-hari berlalu, dan Sari semakin berani menunjukkan perhatiannya pada Arman. Ia mencari momen-momen ketika Dina tidak ada untuk mendekati pria itu. Suatu siang di kantor, Sari datang membawa bekal makan siang untuk Arman. "Mas, aku bawakan makan siang." "Aku tahu Mas pasti sibuk sampai lupa makan," katanya sambil meletakkan kotak bekal di meja Arman. Arman terkejut. "Wah, makasih, Sari. Kamu benar-benar perhatian." Sari duduk di hadapannya, memasang wajah penuh empati. "Aku cuma gak ingin lihat Mas terlalu lelah. Dina pasti bangga punya suami seperti Mas." Arman tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan yang terbaik." Namun, tanpa Arman sadari, Sari semakin lihai menyusun rencananya untuk merebut perhatian penuh darinya. Malam itu, Dina duduk di ruang tamu sambil menggenggam cangkir teh hangat. Ia menatap jam dinding yang berdetak lambat, menunggu Arman pulang. Sejak beberapa bulan terakhir, pernikahan mereka terasa berbeda. Arman sering pulang larut, lebih banyak diam, dan jarang tersenyum seperti dulu. Saat pintu akhirnya terbuka, Dina tersenyum lemah. "Mas, kamu sudah pulang. Aku sudah siapkan makan malam." Arman meletakkan tas kerjanya di sofa tanpa melihat Dina. "Aku sudah makan di luar. Gak usah repot." Dina tertegun, tetapi mencoba tetap tenang. "Mas, belakangan ini kamu sering pulang telat. Ada yang mengganggumu?" tanyanya lembut. Arman menghela napas panjang. "Dina, aku lelah. Bisa nggak kita nggak bahas apa-apa malam ini?" "Tapi, Mas," Dina mencoba mendekat, tetapi Arman mengangkat tangannya. "Aku bilang aku lelah," potong Arman dengan nada tajam, membuat Dina mundur perlahan. Di kantor, Sari terus memainkan perannya. Ia tahu bahwa hubungan Arman dan Dina semakin renggang, dan ia menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Arman lebih jauh. "Mas Arman," panggil Sari suatu siang, saat mereka sedang makan siang bersama di kantin. "Iya, Sari," balas Arman sambil menyuap makanannya. "Maaf kalau aku lancang, tapi aku lihat akhir-akhir ini Mas sering murung. Ada masalah di rumah?" tanya Sari, berpura-pura prihatin. Arman terdiam sejenak. "Gak ada yang perlu dibahas, Sari. Itu urusan pribadi." "Tentu saja, aku ngerti. Tapi kalau Mas butuh seseorang untuk mendengarkan, aku ada di sini," ujar Sari dengan senyum manis. Arman hanya mengangguk, tetapi Sari tidak berhenti di situ. "Mas, aku dengar dari beberapa orang kalau Dina belum juga hamil, ya? Apa nggak ada solusi?" bisik Sari dengan nada penuh kepedulian palsu. Arman menatapnya tajam. "Itu urusan kami. Dina sedang berusaha." "Tentu,
Aku yakin dia berusaha. Tapi, kalau ternyata ada sesuatu yang salah? Maksudku, mungkin masalahnya bukan di Mas, tapi di Dina? Kata-kata Sari perlahan merasuk ke pikiran Arman. Meski ia mencoba mengabaikannya, keraguan mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, di rumah, ketegangan antara Dina dan Arman mencapai puncaknya. Dina yang merasa suaminya semakin jauh, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, kita perlu bicara," ujar Dina tegas saat Arman baru saja duduk di sofa. "Bicara soal apa lagi, Dina?" "Aku capek," jawab Arman dingin. "Kamu selalu bilang capek, tapi kamu gak pernah mau jujur." "Mas, apa aku salah? Apa aku kurang buat kamu?" Arman mendesah keras, lalu bangkit berdiri. "Dina, masalahnya bukan kamu kurang atau apa. Masalahnya, sudah 2 tahun dan kita nggak kemana-mana. Aku ingin anak, Dina. Apa kamu nggak paham?" Dina terkejut mendengar nada tinggi Arman. "Aku juga ingin anak, Mas. Tapi kita harus sabar. Ini bukan sesuatu yang bisa kita paksakan." "Sabar? Sampai kapan, Dina? Sampai aku tua dan gak bisa punya anak lagi?" Dina mulai menangis. "Mas, kamu tahu aku sudah mencoba segalanya. Aku sudah konsultasi ke dokter, minum vitamin. Apa kamu gak percaya sama aku?" Arman memalingkan wajahnya. "Mungkin memang bukan salahku. Mungkin masalahnya ada di kamu." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Dina. Ia mundur, tak percaya suaminya bisa berkata seperti itu. "Mas, kamu benar-benar berpikir aku ini mandul?" bisiknya dengan suara bergetar. "Aku nggak tahu, Dina. Tapi kalau memang iya, aku nggak bisa terus seperti ini." Ketegangan itu terus berlanjut hingga suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Dina menunggunya di ruang tamu, matanya sembab karena menangis. "Mas, kita harus selesaikan ini. Aku nggak mau hubungan kita hancur," pinta Dina dengan suara serak. Tapi Arman hanya berdiri di depan pintu, wajahnya dingin. "Dina, aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku rasa kita nggak bisa bersama lagi." Dina terdiam, matanya melebar tak percaya. "Mas, apa maksudmu?" "Aku mau cerai," jawab Arman tanpa ragu. Dina merasa dunianya runtuh. "Mas, ini nggak masuk akal. Kamu mau cerai hanya karena aku belum hamil? Apa kamu sudah lupa semua yang kita lalui bersama?" Arman menghindari tatapan Dina. "Aku nggak lupa. Tapi aku nggak bisa terus menunggu. Aku ingin punya keluarga, Dina." Air mata Dina mengalir deras. "Mas, tolong pikirkan lagi. Kita bisa mencoba lagi. Aku mohon." Namun, Arman tetap pada keputusannya. Ia sudah terlalu terpengaruh oleh bisikan Sari yang berjanji akan memberinya keturunan dan kebahagiaan baru. Arman akhirnya menikahi Sari yang terlihat sempurna di awal. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa bulan, Sari menunjukkan sifat aslinya yang egois dan manipulatif. Suatu hari, Arman menemukan dokumen di rumah yang mengungkap rahasia Sari. Ia pernah menjalani prosedur medis yang membuatnya sulit memiliki anak. Arman merasa dunianya runtuh. Ia teringat Dina, wanita yang selama ini berusaha keras untuk mempertahankan pernikahan mereka. Penyesalan mulai menyelimuti hatinya, tapi semuanya sudah terlambat. Dina duduk termenung di tepi ranjangnya. Sudah 3 minggu sejak perceraian dengan Arman, dan meskipun hatinya masih perih,
ia mulai belajar menjalani hari-harinya sendiri. Namun, akhir-akhir ini tubuhnya terasa aneh. Mual, pusing, dan lelah kerap menyerangnya tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap semua itu hanya akibat stres dan kurang istirahat. Tetapi pagi itu, ketika aroma kopi dari dapur tercium, perutnya langsung mual hebat. Dina berlari ke kamar mandi dan muntah tanpa henti. "Kenapa aku seperti ini?" gumam Dina pada dirinya sendiri sambil mencuci muka. Ia memegang perutnya, tiba-tiba merasa ada yang berbeda. Beberapa jam kemudian, Dina duduk di ruang tunggu klinik. Tangannya gemetar menggenggam botol air mineral, sementara pikirannya berputar-putar. Ia tidak tahu apa yang harus ia harapkan. "Nyona Dina," panggil seorang perawat dari pintu. Dina berdiri perlahan dan mengikuti perawat menuju ruang dokter. Dokter muda bernama Ibu Lila menyambutnya dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Bu Dina. Apa yang bisa saya bantu?" tanya dokter. "Dok, belakangan ini saya sering mual, pusing, dan mudah lelah. Saya takut ada yang salah dengan tubuh saya," jawab Dina cemas. "Baik, kita lakukan beberapa pemeriksaan ya, Bu. Saya juga akan melakukan tes kehamilan untuk memastikan," ujar Dokter Lila. Dina hanya mengangguk tanpa ekspresi. Ia tidak ingin terlalu berharap, mengingat pernikahannya berakhir karena Arman yakin ia mandul. Beberapa menit kemudian, Dokter Lila kembali dengan sebuah senyum lebar. "Bu Dina, saya punya kabar baik," katanya dengan nada ceria. Dina mengernyit, tidak yakin apa yang ia dengar. "Kabar baik, Dok? Selamat, Anda hamil. Dan bukan hanya itu, Anda sedang mengandung anak kembar." Dina terdiam, matanya membesar. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Hamil? Anak kembar? Dok, apa ini benar? Maksud saya, selama ini saya dan mantan suami saya mencoba, tapi selalu gagal." Suaranya mulai bergetar. "Sangat benar, Bu. Hasil tes ini tidak salah. Kehamilan Anda sudah memasuki usia 6 minggu, jawab Dokter Lila sambil menunjukkan hasil pemeriksaannya. Air mata Dina mengalir deras. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan kabar yang baru saja ia dengar. Malam itu, Dina duduk di meja makan kecil di apartemennya. Pikirannya penuh dengan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran. Ia merasa bersyukur akhirnya dikaruniai anak, tetapi ia juga sadar Arman, pria yang dulu sangat ia cintai, tidak akan ada di sampingnya untuk membesarkan anak-anak mereka. "Aku harus kuat," bisiknya pada dirinya sendiri. Ponselnya berbunyi, pesan dari sahabatnya, Rani. "Gimana hasil periksa tadi, Din?" Dina mengetik balasan cepat. "Aku hamil, Ran. Anak kembar." Tidak butuh waktu lama sebelum Rani meneleponnya langsung. "Dina, astaga, aku nggak percaya. Ini kabar terbaik yang aku dengar hari ini," teriak Rani penuh antusias. "Aku juga nggak percaya, Ran," kata Dina dengan suara bergetar. "Tapi aku juga takut. Aku harus menjalani ini sendirian." "Dengar, Din. Kamu nggak sendirian. Aku di sini untukmu. Anak-anak kamu akan punya ibu yang luar biasa. Kamu nggak butuh Arman untuk menjalani ini," kata Rani dengan tegas. Dina menghapus air matanya. Kata-kata Rani memberinya kekuatan baru. Hari-hari Dina perlahan berubah. Ia mulai merawat dirinya lebih baik, mengikuti saran dokter, dan menyiapkan semua hal untuk menyambut anak-anaknya. Satu sore,
Saat sedang berbelanja perlengkapan bayi, Dina berdiri di depan rak pakaian bayi. Tangannya menyentuh sebuah setelan mungil berwarna biru dan merah muda. Ia tersenyum lembut. "Untuk kalian, sayang. Ibu akan lakukan apa saja untuk kalian bahagia," bisiknya. Dina tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tetapi kehadiran dua nyawa kecil di dalam dirinya memberikan harapan dan kebahagiaan yang baru. Arman menatap kosong ke dinding ruang tamu. Rumah yang dulu ia impikan penuh kehangatan kini terasa seperti penjara. Sari, wanita yang dulu terlihat sempurna, mulai menunjukkan sifat aslinya. "Arman, kamu dengar nggak aku ngomong?" Suara Sari meninggi dari dapur. Arman menoleh pelan. "Apalagi sekarang? Kamu lupa bawa tas belanjaku. Padahal aku sudah bilang berkali-kali, kamu itu selalu ceroboh." Sari mendengus kesal sambil melipat tangan. Arman hanya menghela napas. Ini bukan pertama kalinya Sari marah-marah tanpa alasan jelas. Semakin hari, wanita itu semakin sulit dipahami. Semua perhatian dan kelembutan yang dulu ia tunjukkan kini hanya tinggal kenangan. Dalam hati, Arman mulai merindukan ketenangan bersama Dina, mantan istrinya. Dina memang tidak sempurna, tapi dia selalu sabar dan tulus. Dina berjalan di sepanjang trotoar dekat rumahnya, membawa beberapa kantong belanjaan. Hari itu cerah, tetapi pikirannya terhanyut oleh kenangan pahit tentang pernikahannya dengan Arman. Di sebuah kafe kecil, ia berhenti sejenak untuk beristirahat. Tidak disangka, ia bertemu dengan seorang teman lamanya, Dr. Rani, yang bekerja di laboratorium medis. "Dina? Astaga, sudah lama sekali," seru Rani, tersenyum lebar sambil memeluk Dina. "Rani, apa kabar? Aku nggak nyangka kita bisa ketemu di sini," jawab Dina, terkejut sekaligus senang. Mereka duduk dan berbincang lama, membahas banyak hal. Hingga tiba-tiba, pembicaraan mereka sampai pada masa sulit Dina. "Aku nggak pernah cerita ini ke orang lain, Ran," kata Dina dengan suara lirih. "Tapi aku dan Arman cerai karena dia pikir aku mandul. Padahal, aku sekarang sedang hamil kembar." Rani menatapnya penuh perhatian. "Kembar? Astaga, Dina, itu luar biasa. Tapi, tunggu. Mandul? Bukankah kamu rutin minum vitamin untuk program hamil?" "Iya, aku selalu minum. Arman yang membelikannya, dan aku nggak pernah cek lagi," kata Dina, mencoba mengingat. Rani mengernyitkan dahi. "Itu aneh. Aku pernah mendengar kasus di mana seseorang mengganti isi botol vitamin dengan pil KB. Kamu yakin botol vitaminnya aman?" Dina tertegun. Kata-kata Rani seperti menyalakan alarm dalam pikirannya. "Ran, kamu serius?" Rani mengangguk. "Bisa jadi. Kalau kamu curiga, bawa botol vitaminnya ke laboratorium. Aku bisa bantu periksa." Dina kembali ke rumahnya dengan hati penuh kecurigaan. Ia membuka laci tempat ia menyimpan barang-barang lama, termasuk botol vitamin terakhir yang pernah ia minum sebelum bercerai. Beberapa hari kemudian, Dina membawa botol itu ke laboratorium Rani. Hasilnya mengejutkan. "Dina, ini bukan vitamin," kata Rani sambil menunjukkan laporan hasil tes. "Ini pil KB. Seseorang sengaja menggantinya." Dina merasa dunia seolah berputar. Ia teringat Sari, wanita yang kini menjadi istri Arman. Selama ini, Dina selalu merasa ada yang aneh dengan Sari, tetapi ia tidak pernah membayangkan Sari akan melakukan hal sekejam ini. "Ran, aku harus tahu siapa yang melakukan ini,"
kata Dina dengan suara tegas. Kamu sudah tahu jawabannya, Dina. Sekarang, tinggal bagaimana kamu ingin menghadapinya. Jawab Rani, memberikan dukungan. Dina mengatur pertemuan dengan Arman di sebuah kafe. Ketika Arman datang, wajahnya terlihat lelah dan penuh beban. Ada apa, Dina? Aku nggak punya banyak waktu, katanya dengan nada dingin. Arman, aku hamil. Anak kembar, kata Dina tanpa basa-basi. Arman tertegun, matanya membelalak. Apa? Itu nggak mungkin. Kamu mandul? Itu yang kamu pikirkan, kan? Dina menyela dengan tajam. Tapi kamu salah. Dan aku punya bukti kalau selama ini ada yang sengaja mengganti vitaminku dengan pil KB. Arman terdiam, wajahnya memucat. Apa maksudmu? Ari, istri barumu. Aku yakin dia yang melakukannya. Dia ingin merebutmu, dan dia berhasil, kata Dina dengan penuh emosi. Arman menggeleng, mencoba menyangkal. Dina, itu nggak masuk akal. Sari nggak mungkin. Kalau begitu, tanyakan langsung padanya, potong Dina. Tapi sebelum itu, lihat ini. Dina menyerahkan laporan laboratorium kepada Arman. Arman membaca laporan itu dengan tangan gemetar. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Dalam hatinya, ia tahu Dina tidak mungkin berbohong. Malam itu, Arman pulang ke rumah dan langsung menatap Sari dengan penuh kemarahan. Sari, aku mau tanya satu hal, katanya dengan nada rendah namun mengintimidasi. Sari mengangkat alis. Ada apa, sayang? Jangan panggil aku sayang. Arman membentak. Apa kamu mengganti vitamin Dina dengan pil KB? Wajah Sari seketika berubah. Arman, kamu kenapa? Apa yang kamu bicarakan? Jawab aku, Sari. Arman berteriak, membuat wanita itu terkejut. Sari akhirnya menyerah, wajahnya berubah sinis. Iya, aku yang melakukannya. Tapi itu karena aku mencintaimu. Dina nggak bisa memberimu anak, jadi aku harus melakukan sesuatu. Arman terdiam, hatinya hancur. Kamu merusak hidupku dan hidup Dina. Kamu wanita kejam, Sari. Arman meninggalkan Sari malam itu juga. Tetapi, penyesalan tidak dapat mengembalikan apa yang telah hilang. Dina kini memiliki kehidupannya sendiri, dan Arman hanya bisa menatap masa depan dengan penuh penyesalan atas kebodohannya. Dina duduk di sudut kafe, menatap kosong keluar jendela. Ia sudah mempersiapkan diri untuk pertemuan ini, meskipun hatinya tetap terasa berat. Ketika Arman masuk dan melihatnya, ia terlihat lebih kurus dan lelah. Dina, sapa Arman sambil mendekatinya. Wajahnya penuh kecemasan. Dina hanya mengangguk kecil. Duduklah. Kita harus bicara. Arman duduk dengan canggung, tangannya meremas gelas kopi yang baru dipesannya. Ada apa, Dina? Kenapa kamu ingin bertemu? Dina menarik napas panjang, lalu mengeluarkan laporan laboratorium dari tasnya. Lihat ini. Ini laporan dari laboratorium. Isinya menjelaskan bahwa vitamin yang aku minum selama ini sebenarnya adalah pil KB. Arman memandang laporan itu dengan mata melebar. Tangannya gemetar saat membaca isi dokumen tersebut. Dina, apa maksudnya ini? Bagaimana bisa? Ada yang mengganti vitaminku, Arman. Dina menjelaskan dengan suara tegas. Dan aku yakin kamu tahu siapa pelakunya.
Arman menggelengkan kepala, suaranya terdengar serak. Ini pasti kesalahan. Dina, aku nggak tahu apa-apa tentang ini. Dina menatapnya tajam. Benarkah, Arman? Karena aku yakin istri barumu tahu lebih banyak daripada yang kamu pikirkan. Setelah percakapan itu, Arman langsung pulang dan menghadapkan Sari dengan tuduhan Dina. Sari, yang awalnya mencoba menyangkal, akhirnya mengaku setelah Arman terus memojokkannya. Iya, aku yang melakukannya. Karena aku mencintaimu, Arman. Aku nggak mau kamu terus-terusan buang waktu dengan Dina, teriak Sari sambil menangis. Arman memandangnya dengan tatapan penuh kemarahan dan rasa jijik. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan, Sari? Kamu menghancurkan pernikahanku. Kamu membuatku menceraikan Dina karena kebohonganmu. Sari mendekatinya, mencoba meraih tangannya. Tapi aku melakukan ini karena aku ingin kita bahagia. Kita bisa punya anak, Arman. Bukankah itu yang kamu inginkan? Arman menarik tangannya dengan kasar. Kebahagiaan? Kamu pikir aku bahagia dengan semua ini? Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Sari. Tidak akan pernah. Malam itu, Arman meninggalkan Sari untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Arman mendatangi rumah Dina. Ia berdiri di depan pintu, membawa sekotak kue dan sebuah boneka bayi. Dina membukakan pintu dengan wajah datar. Apa yang kamu lakukan di sini, Arman? Arman menatapnya penuh rasa bersalah. Dina, aku ingin bicara. Tolong, beri aku kesempatan. Dina menghela napas, lalu mempersilakannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu, Dina menjaga jarak. Dina, aku tahu aku salah. Aku terlalu cepat menuduhmu, terlalu cepat menyerah pada kita. Aku terpengaruh oleh kebohongan Sari. Dan sekarang, aku hanya bisa menyesal, kata Arman dengan suara parau. Dina menatapnya tajam. Jadi, baru sekarang kamu sadar? Setelah semuanya hancur? Setelah aku dihina, ditinggalkan, dan berjuang sendiri? Baru sekarang kamu merasa bersalah, Arman? Arman menunduk, suaranya hampir berbisik. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi aku mohon, Dina, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali, aku ingin mendukungmu dan anak-anak kita. Dina tertawa kecil, tetapi bukan karena bahagia. Anak-anak kita? Arman, kamu bahkan tidak percaya bahwa aku bisa punya anak. Ketika aku membutuhkanmu, kamu malah pergi. Aku tidak butuh kamu lagi. Aku sudah cukup kuat untuk membesarkan anak-anakku sendiri. Arman menggenggam tangannya, matanya memohon. Dina, aku tahu aku salah. Tapi aku mencintaimu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Dina menarik tangannya dengan tegas. Cinta? Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan meninggalkanku begitu saja. Kamu tidak akan percaya pada orang lain lebih daripada istrimu sendiri. Arman terdiam, tidak mampu menjawab. Arman pergi dengan hati hancur, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri. Sementara itu, Dina menatap anak kembarnya yang sedang tertidur lelap di ranjang kecil mereka. Kalianlah alasan Mama bertahan, bisiknya lembut. Dina tahu hidupnya tidak akan mudah, tetapi ia merasa kuat. Kini, ia tidak lagi menengok ke belakang. Kebahagiaannya adalah anak-anaknya, dan ia berjanji akan memberikan yang terbaik untuk mereka, tanpa bergantung pada siapapun. Dina duduk di taman kecil di depan rumahnya,
memandangi kedua anak kembarnya yang sedang bermain di ayunan. Seorang bocah laki-laki dengan rambut hitam tebal tertawa lepas saat mendorong ayunan saudara perempuannya yang berseru penuh semangat. "Ya lagi, Kak!" "Hati-hati, Damar," seru Dina sambil tersenyum. "Jangan terlalu kencang." "Baik, Ma," jawab Damar dengan semangat. Dina menyandarkan tubuhnya di kursi taman, hatinya terasa penuh dengan kebahagiaan yang sulit ia ungkapkan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, yang dulu merasa hancur setelah perceraian dengan Arman, kini bisa menikmati hidup dengan damai dan penuh cinta. "Damar, Dahlia, sudah waktunya masuk ke dalam, ya? Nanti keburu sore," panggil Dina. "Sebentar lagi, Ma," dijawab Dahlia dengan suara ceria. Dina tersenyum kecil, lalu berdiri dan mendekati mereka. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat. "Mama sayang kalian. Kalian tahu itu, kan?" Dahlia mengangguk. "Aku juga sayang Mama." Damar memeluk Dina lebih erat. "Aku juga, Ma. Aku akan selalu jaga Mama dan Dahlia." Dina menatap kedua anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Kalian adalah hadiah terindah dalam hidup Mama." Sementara itu, di apartemen mewah yang sunyi, Arman duduk di sofa dengan wajah muram. Hidupnya bersama Sari jauh dari apa yang ia bayangkan. Setelah pernikahan mereka, Sari mulai menunjukkan sifat aslinya, egois, kasar, dan selalu menuntut perhatian. Namun, yang paling membuat Arman terpuruk adalah kabar bahwa Sari tidak bisa memiliki anak. Dokter telah memvonisnya memiliki masalah kesehatan reproduksi yang serius dikarenakan Sari selalu meminum minuman keras. "Arman, aku ingin kamu membelikan aku kalung berlian baru. Aku bosan pakai yang lama," tuntut Sari, berdiri di depan Arman dengan tangan terlipat. "Sari, kita sudah bicara soal ini. Kita tidak perlu menghambur-hamburkan uang lagi," jawab Arman dengan lelah. Sari mendengus. "Kalau kamu nggak mau memenuhi keinginanku, apa gunanya kita menikah?" Arman hanya diam. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pernikahannya dengan Sari adalah kesalahan besar. Ia merindukan Dina, wanita yang selalu mendukungnya dan memberikan cinta tulus. Tapi semua itu kini hanya menjadi bayangan di masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Arman secara tidak sengaja melihat Dina di sebuah pusat perbelanjaan. Ia terkejut melihat wanita itu tampak begitu bahagia dengan dua anak kembar yang menggandeng tangannya. "Dina," panggilnya ragu. Dina menoleh dan berhenti sejenak. Wajahnya yang dulu sering sedih kini memancarkan ketenangan. "Arman," sapanya singkat. Arman tersenyum getir. "Bagaimana kabarmu?" "Baik." "Sangat baik," jawab Dina dengan tegas. Ia kemudian menatap anak-anaknya. "Damar, Dahlia, ayo bilang hai kepada Om ini." "Halo, Om," seru kedua anak itu serempak. Arman tersenyum kecil, tapi ada rasa sakit di hatinya. Ia tahu bahwa anak-anak itu adalah bagian dari hidupnya yang ia lepaskan karena kebodohannya. "Dina, aku ingin minta maaf untuk semuanya," ucap Arman pelan. "Aku tahu aku salah. Aku menyesal telah menyakiti kamu." Dina menatapnya dengan pandangan lembut, tetapi tegas. "Arman, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi hidupku sekarang adalah tentang mereka," katanya sambil mengelus kepala Damar dan Dahlia. Arman hanya bisa mengangguk. Ia tahu Dina tidak akan pernah kembali padanya. Saat Dina dan anak-anaknya pergi, Arman berdiri mematung, merasakan penyesalan yang tidak akan pernah hilang.
Dina duduk di tepi ranjang anak-anaknya yang sedang tertidur. Ia menatap wajah mereka dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya pelan. "Karena Engkau telah menggantikan air mataku dengan kebahagiaan ini." Kini, Dina tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada siapapun, melainkan pada cinta yang ia miliki untuk anak-anaknya dan dirinya sendiri. Pesan moral: kepercayaan adalah fondasi dalam setiap hubungan. Ketika kepercayaan hancur, sulit untuk membangunnya kembali. Kesetiaan dan cinta sejati tidak akan pernah tergantikan oleh kebohongan. Dan karma selalu hadir untuk memberikan keadilan.